Ya, teman-teman, mungkin sore ya, sudah waktunya. Mohon izin gitu ya dari Bapak gitu amanahnya. Seminar tetap berjalan gitu karena Bapaknya sedang ada keperluan gitu ya di luar dan nggak bisa bergabung gitu. Jadi tetap berjalan, di record aja dan pelaksana sudah ada semuanya ini moderator. Bisa ya? Bisa siap nih. Siap. Oke, penyaji siap, penyaji sudah ada kan? Oke, mungkin untuk itu waktu dan kesempatan saya serahkan ke moderator, Manda. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan menyaksikan hasil susunan proposal skripsi yang dibuat oleh Jamal Mustafa dan Aisinta Fitria. Kita mulai dari Jamal Mustafa dengan pembahasnya Eka Gita. Silahkan Jamal. Ya baik, terima kasih buat Teh Nisa. Boleh untuk di share screen, minta tolong Risma. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi, dapat menempuh pendidikan meskipun dalam keadaan virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'at-tabi'atnya serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, di sini saya Jamal Mustafa dengan NIM 1904363 akan memaparkan proposal yang telah saya buat, yakni mengenai efektivitas komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa terhadap peningkatan motivasi dan disiplin belajar siswa. Boleh di next? Ya, pembahasan yang akan saya paparkan yakni mengenai latar belakang dari penelitian saya, kemudian pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, dan juga metodologi penelitian. Boleh di next? Ya, latar belakang dari penelitian saya yakni pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sedangkan sekolah hanyalah fasilitator peralihan bentuk pendidikan informal ke formal memerlukan kerjasama antara orang tua dan sekolah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan, dengan maksud meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik lagi. Pendidikan mampu mempersiapkan manusia untuk menjadi sumber daya yang berkualitas dan mampu bertahan serta memiliki daya saing dalam perkembangan zaman yang begitu dinamis. Dalam proses pembelajaran sendiri di sekolah, peran wali kelas yakni sebagai fasilitator sekaligus pemberi motivasi kepada siswa. Wali kelas di sini harus bisa menjaga komunikasi baik itu dengan siswa, guru mata pelajaran, dan juga orang tua siswa. Wali kelas adalah seorang kata kunci yang mendapat kesempatan pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perannya dalam mengasuh, membimbing, dan mempersiapkan siswa secara psikologis untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi pembelajaran yang efektif di kelas. Wali kelas bertugas sebagai manajer dalam kelas yang dipegangnya. Oleh sebab itu, seorang wali kelas dinilai sebagai orang yang paling tahu tentang anak didiknya masing-masing. Peranan wali kelas ini dalam pengelolaan kelas sangat penting karena membantu kelancaran dan keefektifan proses belajar mengajar, sehingga mampu mengantarkan siswa kepada minat dan semangat yang kuat untuk kegiatan giat lagi dalam belajar. Nah, tidak hanya itu, meskipun dalam sekolah gitu, dalam pendidikan terfokus kepada wali kelas, namun ternyata di sini selain wali kelas, peran orang tua itu sangat penting dalam pembelajaran anaknya. Nah, untuk itu di sini sangat penting sekali wali kelas dan orang tua untuk menjaga komunikasi, untuk menginformasikan seluruh kondisi pembelajaran anaknya gitu. Orang tua
kepada orang tua. Jadi wali kelas dan orang tua itu harus menjaga komunikasi agar ketika terjadi permasalahan dalam pembelajaran anaknya dapat segera diselesaikan, dapat segera dikomunikasikan. Nah, permasalahan pada saat ini orang tua terlalu mempercayakan sepenuhnya pendidikan itu kepada wali kelas, sehingga mereka acuh pada saat anak-anaknya telah pergi ke sekolah, telah belajar di sekolah, ya sudah, orang tua melepas begitu saja tanpa ada kontrol, tanpa ada informasi, tanpa ada perhatian penuh gitu kepada anaknya. Sehingga di sini anaknya, motivasi dari anaknya untuk belajar, disiplin anaknya untuk belajar itu hanya terjadi pada saat ada di sekolah. Sementara di rumah ya mereka sudah gitu. Mereka tidak ingat untuk belajar, mereka tidak memiliki semangat karena memang hanya semangat ketika berada di sekolah saja gitu. Dalam artian hanya memenuhi tanggung jawabnya saja sebagai siswa di sekolah. Seperti itu. Sehingga saya tertarik gitu untuk membahas mengenai komunikasi antara wali kelas dengan orang tua untuk meningkatkan motivasi dan disiplin belajar siswa. Boleh di next? Ya, dengan adanya latar belakang tersebut, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Kemudian, apakah komunikasi antara wali kelas dan juga orang tua siswa ini dapat meningkatkan disiplin belajar siswa? Dan apakah antara komunikasi dan bagaimana gitu, cara agar komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa itu dapat berjalan dengan baik? Oke, dari beberapa pertanyaan tersebut, saya memiliki tujuan dari adanya penelitian ini. Boleh di next slide-nya. Yang pertama, tujuan saya yaitu untuk mengetahui efektivitas komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, kemudian juga untuk mengetahui efektivitas komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa terhadap peningkatan disiplin belajar siswa, dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana cara yang baik untuk menjaga komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa. Boleh di next? Ya, di sini kerangka teoritis mengenai penelitian saya bahwa wali kelas adalah guru yang membantu kepada sekolah, guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah atau minat siswa untuk berprestasi di kelas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di sekolah tentunya orang tua yang terdekat kita selain guru mata pelajaran adalah guru wali kelas gitu, yang memang membimbing anak-anak kelasnya, anak didiknya untuk bisa semangat, untuk lebih baik dalam belajar. Wali kelas di sini bertugas untuk mengontrol gitu pembelajaran siswa selama di sekolah. Nah, untuk di rumah sendiri, orang tua lah yang memang memiliki peranan penting gitu dalam mengatur proses pembelajaran siswa. Oke, kemudian di sini selain wali kelas, karena pembahasan kita adalah mengenai komunikasi antara wali kelas dan orang tua, selain wali kelas, orang tua merupakan penanggung jawab terbesar dalam mendidik dan membimbing anaknya. Adanya kesadaran akan tanggung jawab tersebut secara kontinu perlu dikembangkan, sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah didasari oleh teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini orang tua tidak bisa melihat, tidak bisa berkaca dengan kondisi pendidikan mereka zaman dulu gitu. Harus disesuaikan juga dengan kondisi perkembangan pendidikan, kondisi kehidupan yang jauh lebih modern yang sesuai dengan kondisi saat ini di mana anak-anaknya hidup. Kemudian di sini komunikasi antar orang tua dan wali kelas ini adalah interaksi yang bermaksud untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Untuk itu, komunikasi antara wali kelas dan juga orang tua ini sangat penting, karena dengan adanya komunikasi ini dapat menciptakan pengetahuan, dapat menciptakan kedekatan baru antara wali kelas dengan orang tua, dan juga antara orang tua dengan anaknya. Karena mereka tahu bagaimana kondisi pembelajaran anaknya di sekolah, permasalahan apa saja yang sedang terjadi anaknya ketika di sekolah, begitupun wali kelas dapat mengetahui sebenarnya ada apa sih gitu dengan siswa tersebut ketika berada di rumah. Apakah
terdapat permasalahan keluarga, atau mungkin ada perilaku dari orang tuanya yang memang tidak membuat nyaman anaknya untuk melakukan pembelajaran di rumah. Nah, sehingga ketika terjalinnya komunikasi ini dapat dapat membuat seorang anak atau seorang siswa itu jauh lebih terperhatikan. Mereka merasa lebih diperhatikan karena dengan adanya komunikasi ini antara keluarga, antara orang tuanya di sekolah yaitu guru wali kelas dan juga antara orang tuanya di rumah yaitu orang tuanya dapat mencari permasalahan, dapat menyelesaikan permasalahan yang memang sedang mereka alami, sehingga siswa atau anak merasa lebih terperhatikan. Kemudian juga di sini, dengan adanya komunikasi dapat meningkatkan motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi adalah suatu usaha yang timbul dan disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menopang perilaku seseorang agar ia terdorong untuk melakukan suatu yang menjadi keinginannya tanpa ada paksaan. Kemudian juga dengan adanya komunikasi antara wali kelas dan orang tua ini dapat menciptakan disiplin belajar. Disiplin belajar ini dapat tercipta ketika seseorang itu memiliki motivasi belajar. Nah, disiplin belajar ini adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Nah, dengan adanya teori-teori yang telah tadi saya sampaikan, terciptalah kerangka pemikiran di mana komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa ini sebagai variabel X ini dapat mempengaruhi motivasi belajar dan juga disiplin belajar, sehingga di sini untuk variabel Y-nya sendiri saya memiliki dua, ada Y1 yaitu motivasi belajar dan Y2 disiplin belajar, di mana disiplin belajar ini akan terbentuk ketika siswa telah memiliki motivasi belajar, dan nantinya akan kita ketahui bahwa apakah memang antara motivasi belajar dan disiplin belajar ini memiliki hubungan, memiliki pengaruh satu sama lain, atau seperti apa. Oke, baik, lanjut. Ya, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan saya, di mana semua penelitian terdahulu ini membahas mengenai efektivitas, mengenai hubungan atau pengaruh dari adanya peran manajemen wali kelas, kemudian juga hubungan antara wali kelas dan orang tua terhadap motivasi belajar dan juga disiplin belajar. Oke, boleh di next. Nah, dari adanya kerangka pemikiran tadi, maka terciptalah hipotesis penelitian yang pertama bahwa di sini pada hipotesisnya itu adalah adanya hubungan positif antara komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, adanya hubungan positif antara komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa terhadap disiplin belajar siswa. Dan yang terakhir adalah terdapat atau adanya hubungan positif antara motivasi belajar dan disiplin belajar siswa. Oke, boleh dilanjut. Nah, kemudian metodologi penelitian di sini yang akan saya lakukan yaitu deskriptif kuantitatif, di mana menggabungkan antara perhitungan statistika dan nantinya akan diimplementasikan, akan disampaikan pula gitu secara deskriptifnya. Oke, kemudian di sini objek dan subjek penelitian dari penelitian saya itu motivasi belajar sebagai variabel Y1, disiplin belajar sebagai variabel Y2, dan juga ada komunikasi wali kelas dan orang tua siswa sebagai variabel X1. Kemudian subjeknya itu yaitu wali kelas, orang tua siswa, dan juga siswa sekolah menengah atas. Kemudian di sini data dan sumber penelitian saya yang pertama adalah hasil kuesioner yang nantinya akan diolah, dan juga data persen berupa hasil angket dan wawancara yang dilakukan pada wali kelas, orang tua, dan siswa yang menjadi sampel penelitian mengenai komunikasi wali kelas dengan orang tua, motivasi belajar, dan juga disiplin belajar. Kemudian untuk populasi dan sampelnya sendiri, untuk populasinya seluruh wali kelas, orang tua, dan siswa jenjang SMA, dan sampelnya sendiri pengambilannya menggunakan teknik random sampling. Oke, boleh? Ya, mungkin segitu yang saya sampaikan mengenai rangkaian penelitian yang akan saya lakukan terkait dengan pengaruh efektivitas dari komunikasi wali kelas dan orang tua siswa terhadap motivasi dan disiplin belajar siswa. Baik, mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila selama pemaparan terdapat penjelasan yang kurang jelas.
Selebihnya mungkin nanti dapat ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Jamal yang telah memaparkan hasil proposal skripsinya mengenai efektivitas komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa terhadap peningkatan motivasi dan disiplin belajar siswa. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Eka Gita selaku pembahas. Ya, terima kasih Nisa. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya mengenai penulisan di dalam makalahnya. Itu masih terdapat kesalahan pada penulisan kata. Contohnya itu ada kata setelah titik tapi tidak menggunakan huruf kapital ya. Terus ada juga yang menggunakan huruf kapital tapi di depannya tidak ada titik. Terus adapun pada kata bertanggung jawab dan kata tanggung jawab itu seharusnya menggunakan spasi, tapi ditulisnya itu tidak menggunakan spasi. Mungkin cuma itu aja sih. Terus mau tanya juga, mengapa memilih untuk menggunakan variabel komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa untuk mengukur variabel motivasi dan disiplin belajar? Baiklah, mungkin bisa langsung dijawab atau ditampung dulu. Bagaimana, Jamal? Ya, boleh langsung dijawab saja ya, satu-satu. Silakan. Ya, terima kasih kepada Eka Gita tadi atas koreksinya, saya terima. Dan juga untuk pertanyaannya, kenapa sih gitu saya memilih variabel komunikasi wali kelas dan juga orang tua siswa untuk mengukur variabel motivasi belajar dan juga disiplin belajar. Nah, karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa selain variabel ini tuh gitu, banyak kan variabel untuk mengukur motivasi. Namun yang memang dibahas di sini itu lebih banyaknya itu mereka menggunakan metode pembelajarannya alias pendekatan antara guru dengan siswanya secara langsung. Nah, tapi ternyata selain variabel tersebut gitu bahwa ada loh gitu variabel yang memang penting untuk mengukur motivasi belajar dan juga disiplin belajar siswa, yaitu komunikasi antara wali kelas dan juga orang tua. Nah, di sini kan wali kelas itu berperan sebagai orang tua mereka di sekolah. Mereka harus memperhatikan bagaimana kondisi pembelajaran dari siswanya, kemudian juga bagaimana gitu hasil belajar dari mereka, semangat belajarnya seperti apa, kemudian juga apakah mereka belajarnya disiplin atau tidak. Dan pun orang tua pun harus mengetahui gitu bagaimana cara mengetahuinya, yaitu dengan menjaga komunikasi antara wali kelas dengan orang tua. Makanya di sini kenapa saya tertarik gitu untuk menjadikan variabel komunikasi orang tua dan juga wali kelas ini untuk mengukur motivasi, karena memang sangat penting. Terkadang orang tua tuh melupakan gitu hal tersebut, sehingga mereka memang ya sudahlah gitu, urusan sekolah mah biarkan guru aja lah yang mengatur, orang tua mah ya sudah hanya membiayai, menanyakan, dan juga kalau misalkan memang ternyata anaknya dalam kondisi baik-baik saja ya sudah gitu, mereka lepas tangan, hanya hanya melimpahkan gitu semua tanggung jawab pendidikannya itu kepada sekolah, padahal kan tidak seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama gitu antara sekolah, orang tua, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, makanya komunikasi wali kelas dengan orang tua ini tuh sangat penting dan memang layak gitu untuk dijadikan variabel dalam mengukur motivasi dan disiplin belajar siswa. Seperti itu, Eka. Ya, Jamal, terima kasih atas jawabannya. Mau tanya satu lagi ya. Kan lokasi yang dipakai untuk subjek penelitiannya itu di Mandua, Kota Bandung ya. Terus kenapa sih milih di situ untuk subjeknya gitu? Ya, nah dalam proposal saya mencantumkan gitu bahwa subjek penelitian saya yaitu adalah wali kelas, orang tua, dan juga siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Nah, kenapa saya memilih sekolah tersebut? Karena dengan latar belakang saya gitu, berkaca latar belakang saya dulu merupakan alumni dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Bandung, dan saya mengetahui bagaimana sih latar belakang siswa di sana,
kemudian juga wali kelasnya seperti apa, iklim pembelajarannya seperti apa, sehingga bagi saya itu dapat memudahkan saya gitu untuk melakukan penelitian terkait dengan komunikasi antara wali kelas dan orang tua ini gitu terhadap motivasi dan disiplin belajar. Seperti itu. Makanya untuk sasarannya, untuk subjeknya saya memilih dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Pun sebenarnya penelitian ini memang sebenarnya bisa gitu jika diimplementasikan atau dilakukan di berbagai jenjang, tidak hanya SMA. Seperti sekolah dasar pun kan pasti bisa dilihat gitu, dan penting juga komunikasi antara wali kelas dan orang tua ini, dan juga di sekolah menengah pertama, di SMK ataupun di perkuliahan pun sebenarnya bisa gitu dilakukan untuk mengetahui bagaimana. Jamal, kayaknya ada terkendala sinyal ya. Oh, tadi putus-putus ya? Iya, tadi ada terputus sebentar. Ya, tidak apa-apa. Jadi bagaimana Eka Gita bisa dipahami atau harus diulang lagi di akhir-akhir? Ya, sudah dipahami sih Nisa. Terima kasih Jamal atas jawabannya. Terima kasih Eka. Baiklah, dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Saya ingin memberi masukan saja kalau boleh. Ya, silakan Farid. Baik, terima kasih. Mungkin bukan pertanyaan gitu yang disampaikan, mungkin sekedar saran gitu ya. Saya buka gitu kan proposalnya gitu ya. Terus saya perhatikan gitu kan, kalau tidak salah di buku panduan itu kan sudah diatur gitu ya terkait pedomannya gitu kan. Marginnya harus 4-3-3 kalau tidak salah gitu. Emang kalau saya perhatikan yang kamu itu kayaknya bukan 4-3-3 gitu, karena kiri kanannya masih seimbang gitu. Terus kedua, soal daftar pustaka gitu mah, kalau saya lihat itu yang pertama, terus tuh yang ada beberapa gitu ya yang nggak ada jurnal-jurnal, kan itu pasti dari skripsi gitu ya, benar nggak Mal? Ada yang dari skripsi ya? Iya. Nah, ya ngasih saran gitu ya, kalau yang dari skripsi, kalau dari pedoman juga dari beberapa sumber gitu ya, kalau misalkan ngutip di daftar pustaka ditambahin gitu keterangan kayak skripsi, terus dari jurusan prodi apa, dan dari kota apa gitu. Cuman itu doang sih, mau saran gitu misalkan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Siap, terima kasih Farid. Sangat membantu. Baiklah, jadi saran Farid tadi dalam hal teknis makalahnya ya. Ya, masih ada dari teman-teman lain tanggapannya? Mungkin sudah tidak ada ya, baiklah. Coba saya boleh. Oh iya, boleh silahkan Risma. Iya, mau nanya tadi kan variabelnya itu ada disiplin belajar sama motivasi ya. Itu tuh dilihatnya dari nanti kriteria disiplin belajar sama motivasinya itu dilihatnya dari instrumen apa gitu. Terus bagaimana cara menentukan motivasinya tinggi atau rendah, terus disiplin belajarnya tinggi atau rendah, itu dilihatnya dari mana ya? Ya, terima kasih Risma. Nah, untuk instrumen yang akan saya gunakannya itu yang pertama pasti hasil belajar gitu, karena memang motivasi dan disiplin belajar ini pasti nantinya ada pengaruhnya juga terhadap hasil belajar. Namun memang tidak terlalu tidak sangat concern gitu ke hasil belajar aja, karena memang kan nantinya untuk teknik pengumpulan datanya saya kan akan melaksanakan observasi terus juga wawancara. Nah, hasil observasi, wawancara, dan juga tadi kuesioner itulah yang akan saya olah, yang kemudian nantinya dapat saya simpulkan secara deskriptif gitu. Secara deskripsi apakah si anak tersebut memang motivasi belajarnya itu tinggi, kemudian juga disiplin belajarnya itu baik atau tidak, dan nantinya akan saya hubungkan juga dengan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Jadi menggabungkan antara hasil observasi, hasil wawancara, kuesioner, dan juga instrumen dari hasil belajarnya, kayak gitu. Oh iya ya, dapat dipahami. Satu lagi boleh?
Ya itu kan kalau dilihat dari proposal skripsinya itu subjek penelitiannya kan masih umum ya, siswa SMA gitu. Nah itu tuh mau ngambil sampel dari siswa kelas berapa gitu. Ya, nah sebenarnya memang proposal penelitian ini atau tujuan penelitian ini itu bisa dilaksanakan sama berbagai jenjang gitu, karena yang tadi saya sampaikan gitu bahwa memang komunikasi antara wali kelas dan juga orang tua ini tuh harus diketahui juga gitu di berbagai jenjang apakah efektif untuk meningkatkan motivasi belajar atau tidak. Nah, tapi untuk saat ini saya memang terfokus ke tujuannya ke anak kelas 12. Kenapa sih anak kelas 12? Karena seperti yang kita tahu, kita juga mengalami gitu bahwa pada saat kelas 12 pembelajarannya, waktu pembelajarannya itu lebih singkat, lebih terbatas. Pembahasannya juga sudah mulai sulit, tapi waktu belajarnya lebih singkat. Mereka harus mengikuti ujian-ujian, kan banyak ujian-ujian. Ditambah lagi keberlangsungan pendidikan mereka yang memang apakah akan dilanjutkan ke perkuliahan atau stop hanya sampai di SMA. Nah, ini perlu perhatian gitu dari guru, perlu adanya komunikasi antara guru dan juga orang tua untuk meningkatkan motivasi mereka, untuk memperbaiki juga disiplin belajar mereka gitu, agar pembelajaran mereka selama di kelas 12 itu dapat berjalan dengan baik, dengan waktu yang terbatas, dengan pembahasan yang semakin sulit, dan juga pemikiran mereka yang harus lebih luas, dan tujuan hidup mereka, tujuan pendidikan mereka yang memang harus bisa terarahkan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi pengen tahu gitu, biar ada perbaikan kalau misalkan memang ternyata motivasi dan juga disiplin belajar anak-anak di kelas 12 itu menurun gitu atau berkurang, seperti itu, Risma. Iya Jamal, cukup jawabannya. Terima kasih. Baiklah. Bagaimana teman-teman lainnya? Masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baiklah, saya coba simpulkan dari hasil pemaparan proposal tadi bahwa pentingnya komunikasi antar wali kelas dan orang tua. Wali kelas yang merupakan pembimbing atau pendidik yang ada di sekolah dan orang tua sendiri yang merupakan yang memiliki peran utama dalam pendidikan anak harus saling bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan anak terkhususnya dalam hal motivasi belajar dan disiplin belajar yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perilaku anak itu sendiri maupun hasil yang akan didapat. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu dengan penyaji tadi Aisinta Fitria dan pembahas oleh Arba Alipani. Kepada Aisinta, dipersilakan. Ada suaranya nggak? Ada. PowerPoint-nya udah ada. Sudah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu pada mata kuliah seminar pendidikan ekonomi pada sore hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Kusnendi MS dan Ibu Hajah Martini MP selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan ekonomi. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan mata kuliah seminar pendidikan ekonomi kelas 6C. Perkenalkan, nama saya Aisinta Fitria dengan NIM 1904394. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya susun dengan judul Pengaruh Kompetensi Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini terdapat 6
topik pembahasan, yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian dilanjut dengan pertanyaan penelitian, yang ketiga tujuan dan kegunaan penelitian, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima hipotesis, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Baik, berlanjut pada subtopik pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini dijelaskan bahwasanya hasil belajar merupakan salah satu masalah pendidikan yang biasanya dikhawatirkan oleh siswa. Kekhawatiran yang muncul itu dapat berupa takut gagal dalam ujian ataupun tidak mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, hasil belajar yang tinggi itu menjadi harapan semua pihak gitu ya, baik siswa, guru maupun orang tua. Namun pada kenyataannya dalam beberapa penelitian itu banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, sehingga hal itu menunjukkan kegiatan belajar mengajar belum dilaksanakan, yang dilaksanakan itu belum berhasil. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan, nilai rata-rata siswa itu pada pelajaran ekonomi masih di bawah KKM. Kemudian terdapat juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, Zainuddin, dan Koryati, data yang digunakan itu menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA Negeri Palembang itu masih rendah dan tidak sesuai dengan harapan. Nah, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi ini tentunya tidak sesuai dengan teori Slameto yang mengemukakan bahwa tolak ukur keberhasilan pendidikan dapat diketahui dari perolehan hasil belajar yang optimal. Nah, jika hasil belajar yang rendah ini terus dibiarkan, ini dikhawatirkan tujuan pendidikan tidak akan terwujud dan akan berdampak pada pendidikan lanjutan, masa depan siswa, peluang karir, atau pencapaian status sosial. Di mana terkadang masih banyak sekolah yang menjadikan hasil belajar sebagai salah satu indikator kelulusan untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Nah, kemudian maka dari itu, menurut Gagne, belajar terdiri dari 3 komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar yang saling berkaitan. Nah, dalam penelitian ini diambil 2 faktor penentu hasil belajar, yaitu kompetensi guru sebagai faktor eksternal dan motivasi belajar sebagai faktor internal. Kenapa kompetensi guru yang diambil? Dikarenakan guru merupakan salah satu elemen pendidikan yang berinteraksi langsung dengan siswa dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan dan memiliki peran yang penting dan dominan dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu juga, menurut Undang-Undang untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, guru ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi. Nah, guru yang berkualitas dengan kompetensi tersebut dapat menjadikan seorang guru itu menjadi guru yang berkualitas, di mana guru yang berkualitas dapat menunjang hasil belajar peserta didik yang baik juga. Nah, selain itu, kompetensi guru yang baik secara tidak langsung juga dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Nah, berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan tadi, sehingga peneliti tertarik gitu untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh kompetensi guru dan motivasi siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Nah, kemudian subtopik pembahasan yang kedua yaitu dari latar belakang yang telah tadi saya paparkan, itu muncul beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran umum kompetensi guru, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Mohon maaf. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana kompetensi guru dan motivasi belajar siswa mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu manfaat penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keputusan yang konsisten antara pengaruh kompetensi guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Karena dari beberapa penelitian yang saya baca masih terdapat inkonsistensi gitu ya. Keputusan antara pengaruh antara kompetensi guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, salah satunya kompetensi guru dan motivasi belajar. Manfaat praktis bagi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang lebih lanjut. Nah, kemudian subtopik yang keempat yaitu kerangka teoretis. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah disajikan tadi, maka dapat diambil dalam kerangka teoretis itu terdapat keterkaitan antara kompetensi guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, menurut Sameto dalam Reresik Dibia dan Widiana 2016, faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor internal ini meliputi faktor jasmani, kesehatan, dan faktor fisiologis, yang diantaranya intelijensi, perhatian, minat bakat, motivasi, dan kematangan. Nah, sedangkan faktor eksternal diantaranya ada faktor lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan budaya, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan sekolah. Dan faktor instrumental yaitu kurikulum, program, guru, sarana, dan fasilitas. Nah, dari variabel yang saya ambil, yaitu saya mengambil dua variabel, yaitu kompetensi guru dan motivasi belajar, di mana kompetensi guru sebagai faktor eksternal dan motivasi belajar sebagai faktor internal. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran, karena guru merupakan tenaga pendidik yang paling banyak berhubungan dengan peserta didik, maka guru itu harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu, yang mana tadi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14, yaitu Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu saya sebutkan kembali, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Nah, kompetensi, nah guru yang mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Guru dengan kompetensi pedagogik yang baik itu dalam mengelola pembelajaran akan membuat proses pembelajaran menarik gitu ya, dan menghasilkan dan memudahkan peserta didik dalam menguasai materi. Begitupun untuk dapat menghasilkan pembelajaran yang bermutu, penguasaan terhadap bahan dan sumber ajar yang akan diajarkan kepada siswa itu juga diperlukan oleh seorang guru. Kemudian seorang guru juga harus memiliki kompetensi sosial, di mana guru kan harus diharuskan untuk berinteraksi dengan siswa, sehingga diperlukan kompetensi sosial yang baik agar dapat menambah kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga guru sebagai suri tauladan bagi siswa-siswanya dalam proses belajar mengajar, guru juga harus memiliki suri tauladan yang baik yang bisa dicontoh oleh semua siswa-siswanya. Karena semakin baik rasa kagum siswa kepada seorang guru, nah itu akan berdampak pada keinginan dan motivasi siswa untuk belajar. Nah, yang mana motivasi ini merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, motivasi ini merupakan keinginan atau dorongan yang akan mengaktifkan atau menggerakkan siswa atau sikap perilaku dari siswa untuk belajar. Nah, dari teoritis ini saya menghasilkan sebuah kerangka pemikiran di mana di sini ada kompetensi guru di mana ada hasil belajar sebagai variabel Y, dan variabel yang mempengaruhinya yaitu kompetensi guru dan motivasi belajar siswa. Nah, kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan proposal penelitian ini.
Nah, yang selanjutnya pada subtopik yang kelima yaitu ada hipotesis dari kerangka pemikiran yang tadi saya sudah sampaikan. Itu muncul hipotesis di mana yang pertama yaitu terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa, dan yang kedua yaitu terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu hasil belajar siswa sebagai variabel Y, dan variabel yang mempengaruhinya yaitu kompetensi guru dan motivasi belajar siswa sebagai variabel X. Nah, kemudian subjek dari penelitian ini yaitu siswa SMA IPS kelas 11. Mohon maaf tidak tertulis di sana. Nah, kemudian untuk jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian korelasional, di mana penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel, serta seberapa besar korelasi antara variabel yang diteliti. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, yang mana menurut Suharsini Arikunto, pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang analisisnya ditekankan pada data-data numerik dan diolah dengan metode statistika. Nah, pada penelitian ini menghubungkan seberapa besar pengaruh antara kompetensi guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa, yang kemudian data-datanya akan diolah dengan metode statistik. Nah, kemudian untuk data sendiri, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan hasil pengisian dari hasil pengisian kuesioner dan angket, dan data hasil belajar. Nah, kemudian untuk sumber data itu ada berdasarkan sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Nah, sumber data itu diklasifikasikan menjadi 3 sumber data. Yang pertama ada person dan place, dan yang ketiga yaitu ada paper. Nah, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yang pertama yaitu person yang berupa hasil angket yang disebar kepada siswa mengenai kompetensi guru dan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir yaitu paper, yaitu berupa hasil penilaian akhir semester siswa kelas 11 IPS SMA. Nah, untuk pengumpulan datanya yaitu menggunakan angket kuesioner dan studi dokumen, yang mana dokumen yang dokumen yang digunakan yaitu merupakan dokumen hasil belajar siswa ke SMA kelas 11 IPS. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisinta yang telah memaparkan hasil proposalnya yang mengenai pengaruh kompetensi guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah, sekarang kita masuk pada sesi tanya-jawab yang akan dibahas oleh Arbah Alifani. Silahkan. Ya, terima kasih moderator dan terima kasih pemaparannya untuk Aisinta atas proposalnya. Saya sebagai pembahas ingin mengomentari terlebih dahulu ya dari proposal yang sudah Aisinta buat gitu. Yang pertama mungkin dari judulnya itu kan hasil belajar ekonomi siswa ya, tapi tidak difokuskan gitu kepada sekolah apa gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya gitu bisa difokuskan kembali ingin melakukan penelitian di sekolah mana gitu. Misalkan memang sekolah yang ada di Kota Bandung ataupun beberapa sekolah yang ada di wilayah Kota Bandung gitu. Lalu yang kedua latar belakangnya mungkin ini kan terhadap hasil belajar ya, bisa ditambahkan gitu. Kalau misalkan ada dari jurnal-jurnal ataupun dari info-info yang ada di Kemendikbud gitu mengenai nilai-nilai dari hasil belajar ekonomi gitu. Jadi bisa ditaruh di latar belakang dari nilai per tahun hasil belajar ekonomi siswa gitu. Terus lanjut ya ke pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kira-kira apa sih masalah utama dari penelitian yang sudah Aisinta lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan gitu ya.
Untuk tadi komentarnya saya terima ya, ya memang saya belum memfokuskan gitu mau sekolahnya mau di mana. Dan untuk data sendiri di latar belakang belum saya cantumkan, saya hanya mencantumkan apa apa ya pernyataan secara deskriptif gitu ya dari penelitian yang sebelumnya bahwa hasil belajar itu masih rendah. Terima kasih atas koreksinya. Nah, untuk yang pertanyaannya itu masalah utama dari penelitian ini yaitu hasil belajar siswa gitu ya. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, hasil belajar siswa yang masih rendah. Nah, hasil belajar siswa yang masih rendah kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu salah satunya kompetensi guru dan motivasi belajar siswa. Di mana ketika salah satunya gitu ya, ketika sekarang masa pandemi ini di mana pembelajaran pada masa pandemi ini sangat dialihkan gitu ya sistem pembelajarannya dari asalnya tatap muka menjadi pembelajaran daring. Nah, saya tertarik meneliti untuk mengambil variabel kompetensi guru dan motivasi ini. Kenapa? Karena ketika pembelajaran menjadi daring gitu ya, kompetensi atau kemampuan seorang guru ini sangat penting gitu ya, sangat diperlukan untuk bagaimana gitu kompetensi yang bagaimana yang dapat diterapkan dalam pembelajaran daring sehingga tetap dapat menciptakan iklim pembelajaran yang sama seperti pembelajaran biasanya dan dapat tetap memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara tuntas sehingga esensi dari pembelajaran pun dapat diraih dan dapat terwujud dan tujuan pendidikan dapat tercapai dan hasil belajar siswa itu dapat meningkat gitu dengan kompetensi yang seperti apa gitu. Mungkin itu Arbah. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin satu lagi ya pertanyaannya. Pastikan setiap penelitian apapun itu ada dampaknya gitu ya. Kira-kira dari penelitian yang sudah penelitian kompetensi guru dan motivasi siswa terhadap pasti belajar ini, seberapa besar sih dampak dari penelitian ini? Mungkin sangat berdampak gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui, kita kan melakukan observasi melalui melalui angket dan kuesioner kepada siswa. Kan di sana ada dicantumkan juga kan kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, kompetensi ini, kompetensi profesional, kompetensi sikap, sosial. Nah, di sana kan ada beberapa poin yang menjadi indikator dari kompetensi guru. Nah, setelah kita mengetahui gitu hasil dari angket tersebut, nanti kan ada hasilnya. Nah, kesimpulannya pada kompetensi yang mana guru itu yang apakah si kompetensi guru dan motivasi ini berpengaruh terhadap hasil belajar. Ketika kompetensi ini berpengaruh dan motivasi ini berpengaruh pada hasil belajar, kemudian kita lihat hasil kompetensi apa yang masih kurang yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan nah jadi dari sana kan ketika kita udah mengetahui kompetensi apa yang kurang, nah jadi bisa jadi bahan untuk perbaikan kompetensi pada setiap gurunya gitu. Berarti kompetensi ini harus ditingkatkan untuk guru ini. Jadi ketika penelitian ini sudah ada hasilnya, bisa menjadi bahan untuk acuan untuk memperbaiki kompetensi guru yang ada di sekolah tersebut. Dan kemudian dari motivasi juga kan ada beberapa indikator indikator penilaian dari motivasi tersebut. Nah, mungkin setelah ada hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan juga buat guru bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi siswa pada bagian ini. Kemudian untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar ini kompetensi apa yang harus guru itu tingkatkan gitu, yang harus guru itu perbaiki. Mungkin seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih Aisinta. Mungkin dari saya sebagai pembahas cukup dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arba Alifani selaku pembahas. Dari teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Dari Jamal mungkin, Farid, ada Zahwa.
Baiklah, mungkin dirasa sudah cukup ya karena tidak ada pertanyaan lagi kepada penyaji. Saya coba simpulkan, tadi judul dari proposalnya sendiri yaitu mengenai pengaruh kompetensi guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kita tahu bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini Aisinta menjelaskan mengenai faktornya yaitu kompetensi dan motivasi belajar siswa. Kompetensi guru yang baik akan mempengaruhi bagaimana motivasi belajarnya itu tinggi atau rendah sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar dari siswa itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu guys buat yang para penyaji ini ya. Sebelum ditutup kita dokumentasi dulu foto-foto. Yuk on cam. Ayo guys. Siap ya. 1, 2, 3. Oke.